jangan pernah kalian berpikir bahwa hidup kalian itu sia-sia gitu. Jadi canda ya teman-teman. Nah, Dia terlalu terobsesi dan juga mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi. Kamu punya keindahan kamu masing-masing. Tetap jaga pikiran kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berbahagia. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, balik lagi nih di Bincang Genre episode spesial memperingati Hari Remaja Internasional. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah dibuang. Canda ya teman-teman. Nah, jadi saya Permata Ayunda. Di sini kita akan membahas mengenai remaja insecure dan overthinking. Boleh gak sih? Oke, sekarang kita kedatangan narasumber dari remaja zilenial dari Kota Jambi, yaitu dari Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2021 dan juga Duta Genre Kota Jambi tahun 2021. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu dari Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2021 beserta jargonnya ya. Dan juga untuk teman-teman dari Duta Genre boleh mengikuti. Bujang Gadis Kota Jambi, berbudaya, bebas narkoba, sadar wisata. Halo teman-teman zilenial, perkenalkan saya Ilham Agung, Bujang Kota Jambi 2021. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Elvina Elizabeth, Gadis Kota Jambi 2021. Salam kenal. Oke, langsung saja nih perkenalan dari Duta Genre Kota Jambi tahun 2021 dan untuk Bujang Gadis Kota Jambi menyesuaikan. oke, boleh diikuti ya jargonnya. Salam genre, Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Genre Kota Jambi, Eloknian. Oke, halo Gen Rangers. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Harifki. Saya Duta Genre Kota Jambi tahun 2021. Halo Gen Rangers, perkenalkan nama aku Mela Hermanika. Aku merupakan Duta Genre Kota Jambi tahun 2021. Oke nih teman-teman, nah jadi kenapa sih kita bakal membahas mengenai overthinking dan juga insecure ini? Pasti dari teman-teman Bujang Gadis dan juga Duta Genre pernah nih ngerasain yang namanya overthinking dan juga insecure. Pasti kan? Pernah kan? Pernah? Oke, pernah. Nah maka dari itu kita akan membahas mengenai overthinking dan juga insecure. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang negatif mungkin berkerumun di otak kita. Nah maka dari itu mungkin di sini kita akan memberikan ilmu yang insya Allah bakal bermanfaat untuk teman-teman semua dan insya Allah bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut aja nih kita ke sesi tanya jawab bareng teman-teman dari Bujang Gadis Kota Jambi dan juga Duta Genre Kota Jambi. Oke nih teman-teman, nah lanjut ke sesi pertanyaan. Tegang sekali ya? Enggak, kita nyantai aja. Nah, sekarang kan kita membahas mengenai overthinking dan juga insecure nih. Mungkin teman-teman yang sedang menonton belum paham dan belum mengetahui nih apa itu overthinking dan juga insecure. Nah, dari Bujang Gadis Kota Jambi mungkin bisa dijelasin sedikit mengenai overthinking dan juga insecure. Boleh dijawab siapa dulu? Jadi kalau menurut aku pribadi, insecure itu keadaan dimana kita merasa kurang nyaman dengan beberapa aspek yang ada di dalam diri kita. Entah itu karena fisik, karena skill, kemampuan kita, dan sebagainya. Ini bisa dilanjutin sama Bujang. Oke, kalau untuk definisi overthinking ya, kalau dari artinya sendiri, overthinking, berpikir secara berlebihan. Jadi kita tuh nggak harus berpikir yang di luar yang harus kita pikirkan. Jadi tetap jaga pikiran kita positif dan stay positif.
Oke, mungkin maksudnya di sini yaitu overthinking itu berpikiran yang secara berlebihan, teman-teman. Apa pemikiran yang nggak perlu kita pikirkan, buang jauh-jauh, tapi mungkin kita harus memikirkan gimana nih cara kita untuk tumbuh ke depan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Dan pikiran-pikiran yang negatifnya mungkin dibuang jauh-jauh terlebih dahulu biar nggak menghambat aktivitas kita pada saat ini gitu. Oke, tadi kan udah nih definisi overthinking dan juga insecure menurut teman-teman kita dari Bujang Gadis Kota Jambi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan nih definisi overthinking dan juga insecure menurut Bang Irfan dan juga Kak Mela ini apa sih? Nah, boleh nih siapa yang mau duluan jawab? Oke. Ya, terima kasih ya Tata ya. Jadi menurut saya sendiri ya, definisi insecure itu sendiri adalah dimana perasaan kita tidak aman atau kita kurang merasa percaya diri ataupun kita merasa kurang gitu, ataupun ya kalau bisa disebut ya is not confident about yourself or relationship with other people, dimana di sini kita tentang keadaan sekitar dan tentang kepenerimaan diri kita sendiri, mungkin seperti itu. Oke, lanjut nih Kak Mela. Oke, jadi kalau misalkan bagi aku, overthinking itu sendiri adalah merupakan suatu keadaan atau kondisi seseorang di mana ia terlalu terobsesi dan juga mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Padahal dia belum tahu nih apa yang akan kedepannya terjadi, tapi dia sudah overthinking duluan, dia sudah berpikiran yang buruk untuk ke depan. Dan itu tidak baik untuk dilakukan secara terus-menerus. Oke, Masya Allah, bagus sekali ya jawabannya. Oke nih, nah pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak overthinking dan juga insecure? Bisa dijawab nih, siapa dulu yang mau menjawab? Oke, saya boleh jawab dulu. Oke, jadi dampak dari overthinking itu sendiri, apabila kita melakukan secara terus-menerus, maka dampak itu akan menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Setelah itu, saat kita tidur juga akan mengalami kesulitan tidur. Dan itu adalah dampak saat kita sangat overthinking. Oke, mungkin bisa langsung dijawab lagi ke Bang Irfan. Ya mungkin kalau dari saya dampak insecure itu sendiri ya, dampak insecure itu sendiri bisa dari psikis kita, dimana perasaan kita merasa kita itu kurang percaya diri dan kita itu selalu merasa kurang, padahal tuh kita itu kan sudah diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kemudian yang kedua yaitu dampaknya adalah di lingkungan sosial ya, bisa itu kita itu jadinya minder gitu. Kalau misalkan kita berada di suatu kelompok tertentu, nggak pede, terus kita juga ngerasa kayak apa sih aku dia cantik ataupun kayak mana ya, pokoknya jangan menjadikan standar orang lain itu sebagai standar hidup kita gitu. Mungkin gitu aja. Oke, pertanyaannya sama seperti tadi. Nah, mungkin langsung bisa dijawab nih dari Ilham Agung terlebih dahulu. Terima kasih Kak. Jadi untuk dampak insecure sendiri itu sangat mengganggu karena insecure ini menyerang psikis atau psikologi dari seseorang dan bisa mengakibatkan, contohnya karena terlalu insecure tadi nggak mau makan, karena nggak makan nggak ada energi, jadi nggak semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi dampaknya ini ada baik dan ada buruknya juga, dan dampak baiknya itu bisa menjadikan kita motivasi untuk jadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin bisa dilanjut. Mungkin kalau dampak dari overthinking tidak beda jauh dari dampak insecure ya. Nah, jadi menurut aku dampak dari overthinking sendiri itu bisa bikin seseorang jadi introvert, yang sebenarnya dia ceria, suka ngobrol, tapi gara-gara overthinking ataupun insecure dia jadi suka diam diri, menjauhkan diri dari lingkungan dan sebagainya. Kayak gitu menurut kamu. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan dampak dari overthinking dan juga insecure ini bisa secara psikis dan juga jasmaninya teman-teman. Nah, apalagi di keadaan seperti sekarang ini, imun itu sangat berpengaruh apalagi untuk si COVID-19 ini ya. Nah, maka dari itu kita juga harus menjaga pikiran kita untuk tetap positif dan juga kesehatan tubuh kita agar imunnya tetap terjaga. Oke nih, dari banyaknya kasus overthinking dan juga insecure, gimana sih dari Bujang Gadis Kota Jambi dan juga teman-teman dari Duta Genre untuk mencegah hal tersebut?
Mungkin bisa langsung dijawab dari Duta Genre, dari Bang Irfan nih, boleh dulu menjawab. Oke, terima kasih Tata. Nah, kita berbicara tentang insecure. Nanti untuk overthinkingnya akan dijawab oleh rekan saya. Untuk insecure sendiri, cara saya mencegah rasa insecure itu adalah yang pertama itu adalah menanamkan sikap rasa percaya diri. Kita harus bisa menimbulkan rasa confident dalam diri kita supaya kita itu bisa lebih mengimprove diri kita. Kita harus yakin kepada diri kita dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, itu kita harus bersyukur. Kenapa rasa bersyukur ini penting? Karena Tuhan pun menciptakan manusia itu tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan pernah kalian berpikir bahwa hidup kalian itu sia-sia gitu. Jadi untuk apapun itu, apapun yang kamu miliki, potensi apapun yang kamu miliki, dan jangan pernah kamu banding-bandingkan dengan orang lain. Karena Tuhan pun sudah menciptakan anugerah itu kepada masing-masing manusia itu dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Mungkin segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Irfan. Nah, bisa dilanjutkan dengan Kak Melani. Oke, terima kasih Tata. Nah, berbicara masalah tentang overthinking nih, pasti kita semua nih pasti pernah mengalami namanya overthinking ya. Nah, jadi cara mencegah dari overthinking tersendiri itu adalah dengan cara berada di lingkungan yang positif ya. Tanpa disadari, dengan kita berada di lingkungan positif, maka kita juga akan selalu berpikiran yang positif. Yang kedua itu adalah dengan cara kita harus berinisiasi, tidak terlalu berpikiran yang posesif tentang hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Oke, nah mungkin bakal aku simpulin nih dari jawaban Bang Irfan tadi, cara mencegah insecure itu gimana? Yaitu dengan berpikir positif, percaya diri, dan juga dengan bersyukur. Nah, cara untuk mencegah si overthinking ini sendiri yaitu mungkin harus berada di lingkungan yang positif agar kita juga terbawa suasana-suasana dan pikiran positif dari teman-teman sekitar. Oke nih, nah mungkin pertanyaannya sama seperti tadi, gimana sih cara teman-teman dari Bujang Gadis untuk mencegah si overthinking dan juga insecure ini? Mungkin bisa langsung dijawab dari Ilham Agung. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari Agung untuk mencegah insecure tadi adalah dengan cara menjaga circle pertemanan kita, terlebih di media sosial. Kenapa? Karena contohnya nih, kalau kita lihat ada yang, wah dia lebih hebat nih dari kita, pasti kita langsung insecure. Jadi jangan pernah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan tetap percaya dengan diri kita sendiri. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan Elvina. Oke, kalau dari Elvina pribadi, cara mencegah insecure dan overthinking itu mungkin melakukan kegiatan yang positif, yang kita sukai, seperti hobi. Jadi aku tuh punya hobi masak. Ketika aku masak, aku senang. Terus dengan secara tidak langsung aku tuh mengasah skill aku. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh punya keistimewaan sendiri loh. Jadi kalau dari aku pribadi itu sih, kita mengasah skill dan juga tidak beda dari jawaban teman-teman yang tadi, menjaga lingkungan positif, teman-teman yang suportif. Oke, sangat bagus sekali ya jawaban dari teman-teman Bujang Gadis dan juga Duta Genre ini. Oke nih, kita ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman Bujang Gadis. Nah, ketika ada nih teman-teman kalian ada yang insecure dan juga overthinking, gimana sih cara kalian untuk membantu mereka? Mungkin bisa dijawab dari Alvina terlebih dahulu. Kalau cara aku pribadi ketika menemukan teman-teman yang sedang lagi overthinking atau insecure, biasanya aku tuh suka muji mereka, dan itu tuh jadi salah satu kita mencegah teman-teman kita untuk insecure. Jadi karena aku pribadi dulu tuh sering insecure, tapi ada salah satu teman aku yang suka banget muji orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang ada di lingkungannya, dan secara tidak langsung itu tuh bikin aku lebih percaya diri aja. Even itu tuh hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak terlalu penting, tapi memiliki dampak besar untuk orang-orang yang sebenarnya lagi butuh semangat. Itu sih. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Oke, lanjut ke Ilham Agung. Kalau versi Agung, ada contohnya, salah satu teman Agung, sebut saja si X ya. Nah, jadi teman Agung ini, dia sering banget insecure dan overthinking. Jadi, cara Agung untuk membantu si X tadi, dengan cara pertama, kita dengerin nih, apa sih keluhan dan cerita dari si X tadi, lalu kita rangkul, baru kita yakinkan dia. Kenapa? Karena rata-rata orang yang insecure dan overthinking ini tidak yakin akan diri dia sendiri. Jadi kita bantu yakini bahwa dia itu gak harus selalu insecure dan overthinking. Dia bisa kok
Oke, bagus sekali. Nah, jadi dari jawabannya si Elvina dan juga Ilham Agung ini, kita juga harus merangkul ya teman-teman yang overthinking dan juga insecure, karena mereka hanya membutuhkan didengar, dan kadang beberapa orang juga gak ada nih yang minta saran atau gimana. Jadi mereka hanya meminta tempat untuk didengarkan. Dan juga dari Elvina juga tadi bagus, dia juga ya memuji. Kadang ya itu dampaknya sangat besar, walaupun itu kecil, dengan pujian itu pun kecil. Ih kamu cantik, ih kamu bagus kok. Nah itu sangat besar dampaknya untuk teman-teman kita yang sedang mengalami overthinking dan juga insecure. Oke, pertanyaannya sama seperti tadi, gimana sih teman-teman untuk membantu lingkungan atau teman-teman sekitar juga dalam yang sedang mengalami si overthinking dan juga insecure ini? Mungkin bisa dijawab dari Kamela terlebih dahulu. Oke, terima kasih Tata. Nah, jadi cara aku sendiri saat menemui teman-teman aku nih yang lagi insecure, yang pertama itu adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu. Karena orang insecure itu dia cenderung menutup dirinya. Setelah kita melakukan pendekatan dengan teman kita, setelah itu baru kita memotivasi diri mereka supaya mereka pun juga bisa terbuka dengan kita dan juga tidak akan lagi insecure seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut dengan Bang Irfan. Oke, baik, mungkin untuk teman-teman kita yang lagi overthinking ya di luar sana, saya juga punya pengalaman pribadi dengan masalah overthinking dan keadaan teman-teman di sekitar. Yang pertama itu yang diperlukan oleh orang overthinking itu adalah teman. Di sini maksudnya teman di sini bukan teman untuk sekedar curhat ya, karena ini kan masalahnya tentang pikiran ya, thinking, pemikiran kita. Berarti kita tuh butuh teman untuk diskusi. Karena setiap yang berhubungan dengan pemikiran kita tuh harus selalu mendiskusikan, dan kita harus memang mencari teman-teman yang tepat gitu. Teman-teman yang jangan malah menjudge kita dengan ke arah-arah yang negatif. Jadi kita sebagai teman yang baik, kita harus selalu mengarahkan mereka ke arah pikiran yang positif, seperti yang Elvina bilang tadi, juga memuji mereka, walaupun juga menurut saya memuji itu sangat penting loh gitu, karena kan dengan itu menimbulkan rasa percaya diri mereka. Cuman ketika kita berkritik juga terhadap orang itu juga sangat penting, karena dengan kita mengkritik orang itu mau terus berkembang. Karena kalau kita puji terus mereka kan akan stuck tuh di satu tempat. Nah yang kedua itu adalah mungkin dari Genre sendiri ya. Genre punya itu namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Buat teman-teman nih semuanya yang ada permasalahan di remaja ataupun kalian insecure, overthinking tentang permasalahan apapun di kehidupan kalian bisa datang di Pusat Informasi Konseling Remaja dari Genre. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Nah, jadi untuk teman-teman yang ngerasa nih ada masalah, apalagi khususnya remaja-remaja yang ada di kota Jambi, bisa langsung datang di Pusat Informasi Konseling Remaja dari PIKR. Oke, nah begitu ya teman-teman jawaban dari teman-teman kita di Bujang Gadis dan juga Duta Genre. Oke nih, banyak nih cerita-cerita dari teman-teman aku juga, atau mungkin dari teman-teman kalian juga ada. Sebelum tidur banyak sekali pikiran-pikiran yang tiba-tiba masuk ke dalam otak. Nah, gimana sih? Apakah Elvina sendiri atau Ilham Agung sendiri pernah nih ngerasain overthinking sebelum tidur? Sering sih. Oke. Kalau anak milenial sekarang bilangnya waktu Indonesia overthinking. Dimana waktu-waktu kita jadi punya pikiran yang bercabang-cabang, yang tidak seharusnya dipikirkan, dan menurut aku itu hal-hal yang wajar karena itu saat-saat kita mau istirahat, atau mungkin misalnya kita susah tidur, kita pasti mencoba untuk tidur tuh salah satunya berpikiran yang lain-lain. Nah, jadi menurut aku tuh hal-hal yang wajar, namun aku sarankan untuk menghindari pikiran-pikiran yang bikin kita jadi tidak nyaman, pikiran-pikiran negatif. Coba isi jam-jam menuju tidur dengan hal-hal atau pikiran-pikiran yang positif. Oke, mungkin berarti dijauhkan ya pikiran-pikiran negatifnya biar nggak terlalu lelah ya. Oke Kak, nih pertanyaannya sama seperti tadi. Apakah kakak ketika tidur itu selalu merasakan overthinking, atau gimana sih cara kakak untuk nggak overthinking sebelum tidur? Oke, jadi kalau misalnya aku biasanya itu saat mau tidur, pastinya aku akan berpikir yang banyak sebenarnya ya.
karena pasti kita akan Faktanya ya. pasti kan, karena besok aku harus kayak gini, Ngapain? harus gini, harus ngapain ya kan. Jadi kalau misalkan aku memanage diri aku sendiri itu dengan cara misalnya kita mendengarkan musik supaya kita merilekskan diri kita. Kalau mungkin yang bagi beragama Islam mungkin bisa mendengarkan murotal, dan juga jangan berpikiran yang negatif terlebih dahulu tentang apa yang belum terjadi di masa depan. terlalu mencemaskan ya. Jangan terlalu mencemaskan keadaan ke depan seperti itu. Oke, sangat bagus ya jawabannya. Oke nih, nah dari banyaknya omongan-omongan orang terdekat, sahabat, keluarga, teman, nah pasti itu nge-push diri kita untuk memenuhi ekspektasi mereka. Nah menurut abang sendiri, salah nggak sih kita hidup memenuhi ekspektasi mereka? Oke, makasih ya Tata untuk tanyanya. Nah ini mungkin sering ya kita di luar sana berpikiran kayak gini. Kalau misalkan aku nih sebagai pelajar, aku harus mempunyai nilai yang tinggi. Padahal kemampuan kita itu kita tahu gitu. Kita tahu sebatas apa. Kan orang yang suka mata pelajaran ini belum tentu dia suka di mata pelajaran lain. Nah, sering nih terjadi di kehidupan sosial kita bahwa ketika kita berhasil memenuhi ekspektasi orang lain, kita akan menerima pujian dan segala macamnya. Padahal itu salah. Salahnya kenapa? Karena dengan kita selalu mengikuti arus di mana kita selalu mengikuti ekspektasi orang lain, sedangkan dunia ataupun kehidupan ini berubah-ubah loh. Mulai dari generasi millennials, zillennials, ataupun yang akan datang generasi alpha, itu pun juga pasti beda-beda akan ada perubahan. Jadi people change. Jadi kita sebagai orang itu harus lebih ke mengenali diri kita dulu. Kita mengenali diri kita dulu. Kita tidak bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan ekspektasi orang lain, karena itu bakal capek. Itu bakal susah untuk kita, karena nggak semua orang loh yang bakal mampu untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi nih buat teman-teman di luar sana, kalian nih yang sering ngerasa harus memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kalian, jangan. Ayo stop pikiran ini. Kalian punya potensi masing-masing. Gak selalu potensi yang dimiliki orang itu sesuai loh sama kalian, ataupun gak selalu yang kalian lakuin itu bakal disenangi orang, karena faktor eksternal itu dia berubah-ubah gitu. Karena kan masyarakat kita kan juga beragam nih. Bisa aja nih pandangan Tata terhadap abang beda, dari Mela beda. Nah ngapain harus sesuai dengan ekspektasi orang lain? Jadilah diri kita sendiri gitu. Oke, be yourself ya. Iya. Oke nih, mungkin langsung saja pertanyaan sama seperti tadi. Menurut ilham Agung sendiri, apakah salah sih kita hidup memenuhi ekspektasi orang lain? Kalau menurut Agung itu salah, karena kita tidak harus memenuhi ekspektasi orang lain. Kenapa? Karena jika kita ingin memenuhi ekspektasi orang lain, maka kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Oleh karena itu, tetap jadi diri kita sendiri, be yourself. Oke, be yourself ya teman-teman. Oke nih teman-teman, nah udah nggak nyangka ya kita udah berada di akhir pembicaraan mengenai overthinking dan juga insecure ini. Mungkin dari teman-teman Bujang Gadis dan juga Duta Genre ada nih motivasi dari untuk teman-teman remaja yang ada di Indonesia maupun di luar, biar nggak selalu terpuruk dari overthinking dan juga insecure. Mungkin bisa didahului dari Duta Genre Kota Jambi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kamela juga ya nanti. Ya, terima kasih Tata. Nih untuk buat teman-teman di luar sana yang masih ngerasa insecure ataupun overthinking, coba kalian pikirin lagi. Ketika kalian lahir sampai kalian dewasa, apakah memang Tuhan itu menciptakan kalian sia-sia? Gak ada yang diciptakan itu secara sia-sia. Kalian pasti memiliki potensi, kelebihan, dan anugerah masing-masing. Jadi buat kalian yang selalu terpuruk atas insecure, kalian itu harus selalu terus mengimprove diri kalian agar kalian menjadi lebih baik dan menjadikan kelebihan itu sebagai kekuatan kalian. Dan apapun yang kalian tidak bisa ubah, kalian harus bersyukur dan anggap itu adalah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian untuk teman-teman nih yang masih ngerasa overthinking, kalian harus selalu tidak boleh terpuruk atas masa lalu kalian. Kalian harus belajar memaafkan diri kalian sendiri. Kalian harus menerima keadaan kalian bagaimanapun itu, dan juga kalian harus selalu stay positif
ayo ubah nih overthinking kalian. Jangan kalian mau terpaku kepada overthinking kalian. Coba jadikan overthinking kalian itu sebagai penyemangat juga buat kalian untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang masih merasa insecure dan overthinking, life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Baik buruknya hidup kalian itu tergantung dari bagaimana kalian menyikapi diri kalian sendiri. Nah, kejar dan pertahankan apa yang memang membuat kalian maju, dan lepaskan memang jikalau memang itu membuat kalian hancur. Dan jadi kalian jangan merasa minder dan merasa overthinking terhadap sesuatu yang belum tentu kalian lihat ke depannya seperti apa. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Oke, lanjut nih kalimat motivasi dari Bujang Gadis Kota Jambi. Mungkin bisa didahului oleh Elvina terlebih dahulu. Oke, kalau dari aku sendiri, motivasi untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang dengan rasa insecure dan overthinking, ingat, setiap orang itu dilahirkan dengan cahayanya masing-masing. Tidak ada yang sama seperti warna, ada merah, ada biru. Tidak ada yang bilang biru lebih indah daripada merah. Jadi percaya saja dengan diri kamu sendiri, kamu punya keindahan kamu masing-masing, jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu sih. Oke, mungkin lanjut nih Ilham Agung. Oke, terima kasih Kak. Yakini, hadapi, jalani. Yakini bahwa kita mampu, jalani dengan sepenuh hati, hadapi dengan penuh semangat. Wow, singkat, padat, jelas. Tepuk tangan. Oke teman-teman, berakhir sudah bincang genre kita pada episode kali ini, yaitu episode spesial Hari Remaja Internasional. Dari saya, apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sebelumnya, ayo kita jargon dulu. Oke. Bujang Gadis Kota Jambi, Berbudaya, bebas narkoba, sadar wisata. Nah, dan dari Duta Genre Kota Jambi, Salam genre. salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Genre Kota Jambi, eloknya. Baik, Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.